teknis penanganan bantuan ini sampai di bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran. Pejabat apa model begitu? Menteri model apa itu menteri model begitu? Dia tidak pernah datang di Alor kok. Marah-marah Kemensos Risma, PDIP cabut dukungan ke Bupati Alor. Sebelum menonton video ini, tarik nafas pelan-pelan dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk mengetahui info opini mantap-mantap dari kami. Viral di media sosial video Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Jobo memarahi pegawai Kementerian Sosial. Tak hanya itu, dalam video viral Amon menyindir Mensos Tri Risma hari ini soal bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Dalam video viral berdurasi 3 menit 9 detik, tampak Amon duduk sambil memarahi dua petugas Kemensos yang berada di samping kirinya. Amon mengatakan seharusnya pembagian bantuan PKH harus melewati Pemda dan bukan dibagikan oleh legislatif atau DPRD setempat. Amon juga menyebut tidak ada masalah jika dia dilaporkan kepada Jokowi. Menurutnya PKH adalah program pusat dan penanganannya berada di bawah pemerintah dan bukan di bawah legislatif. Amon menganggap pemberian program PKH kepada legislatif tidak menghargai usaha dari Pemda setempat. Amon sudah dimintai konfirmasi terkait video viralnya tersebut, namun dia belum merespon saat dihubungi lewat telepon. Perilaku Bupati Alor dianggap sangat tidak pantas dilakukan, sehingga menutup kemungkinan PDIP bakal mencabut dukungan mereka ke Bupati Alor, Amon Jobo. Pencabutan dukungan itu buntut kemarahan sang Bupati kepada Menteri Sosial Tri Risma hari ini baru-baru ini. Dalam video yang viral, Amon tak terima bantuan dari program Keluarga Harapan atau PKH bukan diurus pemerintah kabupaten di bawah dirinya, tapi melalui Ketua DPRD Eni Anggrek. Bupati Jobo pun sempat memarahi, mengumpat, dan mengusir staf Kementerian Sosial. Sekjen PDIP Hasto Kristianto ketika ditanyai wartawan mengenai peristiwa itu Rabu 2 Juni 2021 mengatakan, dia bukan anggota partai kami, tetapi karena perilakunya kami akan cabut dukungan. Sekedar diketahui dukungan kepada Amon Jobo selain oleh PDIP juga didukung oleh 6 partai lainnya. Keenam partai itu ialah Partai Nasdem, PKS, P3, PAN, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra. Amon Jobo terpilih pada Pilkada 2018 lalu. Diberitakan sebelumnya umpatan Amon Jobo sempat beredar di media karena menyinggung Risma dan Kementerian Sosial bernuansa politis saat memberikan bantuan. Bahkan Jobo menyebut Risma menteri model apa model begitu. Pihaknya juga menyuruh para staf kementerian itu untuk tanya langsung ke Presiden dan Gubernur tentang siapa dirinya. Selain itu, ia menyebut Menteri Risma kurang cerdas dan membandingkan Risma dengan Khofifah Indar Parawansa. Dan membandingkan Khofifah lebih baik dari Risma. Dan di akhir video tersebut, ia bahkan ingin melempar kursi ke staf kementerian saking kesalnya. Sementara itu, Tri Risma hari ini mengklarifikasi sekaligus menyebut bahwa bantuan yang diberikan ke Alor bukanlah PKH, melainkan bantuan bencana pasca wilayah tersebut diterima siklon tropis Roja yang berujung pada banjir bandang. Risma mengaku bantuan itu diberikan via DPRD supaya lebih cepat, karena setelah mengontak kepala dinas dan perangkat lainnya tak bisa karena jaringan terputus, sementara bantuan dikirim dari Surabaya supaya lebih cepat terdistribusi. Menurutnya, percepatan bantuan itu dilakukan karena biaya logistik murah. Dari Surabaya angkutan itu gratis, kita tidak bisa masuk ke pulau itu. Saya hubungi bagaimana kondisi di sana karena hampir seluruh NTT kena, kata Risma. Amon menyesalkan bahwa kebersamaan antara dirinya dengan PDIP yang sudah lama terjalin dengan baik terpaksa harus terhenti. Bupati Alor tersebut tak menyangka bahwa PDIP akan terpengaruh dengan rekaman video yang sebenarnya diunggah tidak secara utuh, hanya mengambil saat dirinya memarahi staf Kemensos. Ia mengaku bahwa dalam video viral itu dirinya sama sekali tak pernah menyebutkan PDIP. Amon mengaku bahwa sebenarnya kasus memarahi staf Kemensos dan menyebut Menteri Sosial itu sudah terjadi sejak April lalu. Bahkan dirinya sudah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Mensos saat ke Alor beberapa waktu lalu. Terkait surat pencabutan dukungan itu, Amon mengaku belum mendapatkan surat pemberitahuan resmi dari DPP PDIP tentang pencabutan rekomendasi atau dukungan mereka terhadap Bupati 2 periode itu. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Ini pandemi mematikan usaha lokal karena tak diimbangi dengan inovasi internet dan sebagainya. Semoga saja masuknya teknologi 5G menjadi langkah awal negara ini bisa masuk sebagai Jos, Johnny Plate dan Telkomsel bakal rilis 5G perdana di kota Solo. Simak alasannya. Ditulis oleh Niha Alif dari siwa.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas pelan-pelan dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk mengetahui info opini mantap-mantap dari kami. 27 Mei merupakan tanggal bersejarah bagi bangsa ini, di mana jaringan super canggih 5G pertama kali diluncurkan di Indonesia.
Tentu saja operator seluler pertama yang memfasilitasi adalah Telkomsel yang jaringannya sudah tersebar ke seluruh pelosok negeri. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan lainnya sudah pasti mencicipi kecanggihan 5G untuk pertama kali. Di samping itu ada kota Solo yang akan menjadi salah satu tempat peresmian pertama. Kenapa kota ini begitu ikonik sehingga dipilih Johnny G. Plate? Sebelumnya diberitakan bahwa baru-baru ini Telkomsel telah memperoleh hasil uji layak operasi atau ULO dari Kominfo di bawah Johnny Plate sehingga sudah bisa meluncurkan layanan 5G di Indonesia. Dilansir dari detik.com, Direktur Utama Telkomsel Setianto Hantoro mengatakan, jika sudah dinyatakan lulus tahap ULO, rencananya layanan 5G Telkomsel akan dilakukan secara terbatas dahulu, seperti yang terjadi pada teknologi 3G dan 4G pada tahap awal. Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kominfo 2020-2024, terungkap rencana pemerintah menggelar 5G di 13 wilayah. Pada poin 5 dari Permen Kominfo tersebut dicantumkan tahap awal implementasi 5G sebagai berikut. Fasilitas dan pendampingan penggelaran infrastruktur dan jaringan 5G di 6 ibu kota di Pulau Jawa, 5 destinasi wisata super prioritas, ibu kota negara, dan 1 industri manufaktur pada tahap awal implementasi 5G. Kominfo mengatakan pemilihan 6 ibu kota provinsi di Pulau Jawa sebagai pilot project pada tahap awal implementasi 5G adalah karena 6 lokasi tersebut dianggap visible, baik dari sisi potensi pasar maupun dukungan infrastruktur. Sementara itu, Telkomsel menjadi operator seluler pertama di Indonesia yang melakukan uji layak operasi atau ULO 5G. Setelah dinyatakan lulus, Telkomsel bisa menggelar layanan 5G secara komersial kepada para penggunanya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan Telkomsel menggelar layanan 5G ini memanfaatkan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk data plan dan pita frekuensi radio 1800 MHz untuk kontrol panel. Telkomsel pada tahap awal merencanakan melakukan launching di 6 lokasi residensial di Jakarta, yaitu Kelapa Gading, Pondok Indah, Pantai Indah Kapuk, BSD, Widya Chandra, dan Alam Sutra. Selain itu, Telkomsel juga akan menggelar 5G di 9 kota besar Indonesia. Kota tersebut adalah Medan, Batam, Bandung, 2 lokasi di Telkom University dan ITB, Balikpapan, Solo, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Denpasar. Karena besok adalah peluncuran perdana jaringan 5G di Kota Solo, berikut beberapa alasan yang memungkinkan kenapa Kota Solo dipilih pertama kali. Pertama, Kota Solo itu tidak hanya kota kelahiran Presiden Jokowi, tetapi Kota Solo juga adalah kota pertama PON. Kedua, Kota Solo juga adalah kota keraton. Ketiga, Kota Solo adalah kota budaya. Keempat, Kota Solo para milenial. Dari semua alasan tersebut, akhirnya kita tahu kenapa Kota Solo dipilih sebagai salah satu tempat perintis 5G. Harusnya kabar bahagia ini bisa menambah semangat bangsa yang akhir-akhir ini terpuruk akibat pandemi COVID-19. Lahirnya jaringan 5G diharapkan bisa menjadi bekal agar kita bisa lebih produktif lagi. Mendikbud sendiri mengatakan saat pandemi, teknologi internet sangat dibutuhkan. Program Muhajir mengenai pembelajaran online yang dulu hanya sedikit bisa diaplikasikan. Saat ini malah digenjot hingga hampir 100%. Tentunya ada hikmah di balik musibah. Inilah peran Johnny Plate sebagai Menkominfo yang sangat diharapkan bisa memacu internet. Berbekal jaringan 5G diharapkan lebih banyak startup baru yang muncul dengan kemudahan aplikasi dan kecepatan akses internet, termasuk mengembangkan lebih banyak lagi media online marketing untuk berbagai produk asli negeri ini. Jangan sampai adanya pandemi mematikan usaha lokal karena tak diimbangi dengan inovasi internet dan sebagainya. Semoga saja masuknya teknologi 5G menjadi langkah awal negara ini bisa masuk sebagai salah satu negara maju di kemudian hari.